Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teori-teori linguistik. Apa sih gunanya kita belajar teori-teori linguistik itu? Kita kan insya Allah ini akan menjadi guru bahasa, dan yang akan kita ajarkan kepada murid itu apakah cara untuk makan? Tentu tidak kan, tetapi yang kita ajarkan itu adalah berbahasa. Dan untuk bisa berbahasa, kita harus tahu dulu ilmu tentang bahasa, yaitu disebut dengan linguistik. Salah satu tokoh linguistik modern yang dianggap sebagai bapak linguistik modern yaitu Ferdinand de Saussure. Beliau mengatakan ada beberapa konsep yang paling terkenal jelas, yaitu signifiant dan signified. Apa itu signifiant dan signifiant? Contohnya seperti kalau gini kan oke. Nah, contoh seperti ini atau gaya saya yang seperti ini itulah disebut dengan signifiant. Penanda. Kalau lampu merah itu kan menunjukkan berhenti. Apakah dia yang ngomong? Tidak kan? Itulah disebut dengan signified. Kemudian konsep yang kedua itu ada namanya length dan juga verb. Sebetulnya konsep itu ada tiga, language, lang atau length, dan juga disebut dengan verb. Jadi tiga hal ini beda semuanya. Apa bedanya? Contohnya dalam pengucapan tisu, ada yang ngomongnya tisu, ada yang ngomongnya tisu, dan ada pula yang ngomongnya tisu. Jadi bahasa yang diucapkan yang dimiliki oleh seseorang dalam komunitas yang sama itulah disebut dengan verb. Kemudian selanjutnya lang atau len. Apa itu lang atau len? Contohnya spidol. Spidol itu kan dalam bahasa Indonesia. Nah, yang mengakui itu spidol ya orang Indonesia tersebut, dan ada pula yang dalam bahasa Inggrisnya itu adalah mak, dan yang mengaku itu mak orang Inggris tersebut. Dan ada pula yang mengatakan itu mek lama, dan yang mengakui mek lama itu ya orang Arab itu juga. Jadi leng ini bahasa yang digunakan oleh satu komunitas. Jadi tingkatan bahasa yang kita pelajari sekarang itu ada di leng. Kenapa kita sebut ini sebagai pena? Ya suka-suka orang Indonesia tersebut, ya suka-suka orang Indonesia. Itulah disebut dengan arbiter, yaitu mana suka, yang penting disepakati. Jadi bahasa itu adalah arbiter, mana suka, yang penting disepakati. Kalau cuma kita sendiri yang sepakat, ya apa gunanya? Jadi itu bukan teori linguistik, tetapi sifat daripada berbahasa, dan sifat bahasa itu adalah arbiter, yaitu mana suka, yang penting disepakati. Kemudian language, apa itu language? Dalam istilah yang membedakan hewan dan manusia itu adalah bahasa. Apakah hewan punya bahasa? Cara komunikasinya iya, tapi tidak disebut dengan bahasa karena mereka itu tidak berpikir. Al-insanu hayawan natik. Manusia itu hewan yang berbahasa. Kalau hanya bersuara, hewan juga bersuara, tapi tidak semuanya berbahasa. Selanjutnya yaitu kita bahas sinkronik dan dinkronik. Apa itu poin ini? Maksud dari poin ini adalah pembahasan tentang bahasa. Di zaman dahulu itu kan mulai daripada filsuf itu membahas sesuatu itu secara dinkronik, yaitu membandingkan antara waktu ke waktu, tetapi tidak spesifik di waktu tertentu. Nah, sinkronik itu adalah artinya ide yang dibawa oleh Ferdinand de Saussure, yaitu bagaimana cara membahas satu bahasa pada periode tertentu, tidak membandingkan dengan yang lainnya. Kemudian ada pula tokoh namanya Leonard Brunfeld, yaitu pada istilah taksonomi Bloom. Yang memberi istilah taksonomi ini adalah Brunfeld. Apa itu taksonomi? Itu pengklasifikasikan kata. Contohnya bisa kita ambil dari perkataan orang. Mungkin cukup sekian pembahasan saya mengenai teori-teori linguistik. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum